Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar materi pemeliharaan mesin sepeda motor untuk KD sistem kopling sepeda motor. Adapun tujuan pembelajarannya adalah: 1. Siswa dapat mengetahui macam-macam kopling sepeda motor. Yang kedua, siswa dapat mengetahui kerusakan pada kopling sepeda motor. Yang ketiga, siswa dapat memperbaiki kerusakan yang terjadi pada kopling sepeda motor. Nah, fungsi kopling adalah untuk pemutus atau penghubung putaran poros engkol dengan sistem transmisi. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis kopling itu ada dua macam, yaitu kopling manual, ini ya, kopling manual. Yang kedua yaitu kopling otomatis atau kopling sentrifugal. Lanjut. Nah, ini adalah konstruksi kopling ya. Ini kalau misalkan digambarkan seperti ini ya. Nah, ini kopling manualnya, ini kopling otomatis sentrifugalnya ya. Ini peran bijinya. Lanjut, ini ke bagian kopling manual ya. Ini tinggal dibaca. Ini ada clutch outer atau bagian luar kopling, plat penekan, plat center, plat kopling, cakram kopling ya. Ini pegasnya. Ini adalah bagian-bagian daripada kopling manual. Lanjut, bagian-bagian kopling otomatis sentrifugal ya. Ini bagian-bagian kopling sentrifugalnya. Ini ada rumah kopling atau clutch outernya atau rumah koplingnya, kopling gandanya ya. Ini biasanya digunakan di motor tipe cub ya. Ini kopling gandanya ya, cara kerjanya hampir sama, cuma dia bekerja berdasarkan gaya sentrifugal atau putaran mesin. Lanjut. Nah, alur perpindahan tenaga pada saat sistem kopling manual bekerja. Nah, pertama, daya mesin yang dari poros engkol atau crankshaft itu diteruskan ke clutch outer atau perpindahan tenaga melalui roda gigi, yaitu dari drive gear ke driven gear. Jadi dari drive gear yang menggerakkan, ini yang digerakkan, yang terhubung dengan giginya itu terhubung dengan clutch outer atau rumah kopling manualnya ya, ini crankshaft. Lanjut. Nah, clutch outer itu terhubung dengan friction disc atau kampas kopling. Jadi di sini ada coakan atau nok yang terhubung dengan kanvas koplingnya, sehingga kalau misalkan ini berputar, maka kopling atau kampas kopling itu ikut berputar. Nah, jadi tonjolan pada kampas kopling terhubung dengan alur clutch outer. Jadi ada alurnya. Ini terhubung dengan clutch outer ya, atau rumah kopling manualnya. Lanjut. Friction disc kampas kopling, itu kampas kopling dengan plat kopling itu akan terhubung ya, atau saling menempel ya. Jadi perpindahan tenaga terjadi saat kanvas kopling dan plat kopling saling menempel. Jadi kalau sudah menempel atau saling menempel, maka putaran dari poros engkol akan diteruskan ke transmisi atau terhubung, artinya kopling terhubung. Clutch plat dan plat center, ini friction disc ya. Lanjut, clutch plat atau sering disebut dengan plat kopling itu terhubung dengan plat center. Nah, di sini tonjolan pada bagian dalam plat yang ini ya, ini terhubung dengan alur clutch centernya. Nah, ini terhubung. Jadi kalau dipasangkan ini terhubung, sehingga kalau ini berputar, maka ini akan meneruskan atau memutarkan clutch centernya, sehingga clutch center nanti akan terhubung ke transmisi. Nah, clutch center itu terhubung ke transmisi seperti tadi disebutkan ya. Kalau ini berputar, ini saling menempel, maka ini kan di sini ada coakan yang terhubung dengan main shaft atau poros utama ya. Nanti terhubung sehingga nanti si putaran dari poros engkol ke main shaft nanti diteruskan ke counter shaft yang terhubung dengan
gear belakang atau rantai belakang untuk memutarkan roda belakang sehingga bisa berputar atau motor bisa bergerak. Lanjut. Nah, ini cara kerja kopling manual itu kalau digambarkan secara utuh, ya tadi kan di bagian-bagiannya ya. Nah, sekarang kalau secara utuh seperti ini handle kopling. Nah, kalau ditekan maka kabel kopling akan tertarik. Terus lifter berputar, ini akan menekan. Terus lifter plat terdorong, menekan pegas koplingnya. Kalau ditekan ini kan mendorong, sehingga pressure plat yang tadi itu ya akan terdorong juga, ya akan terdorong sehingga friction disc dan clutch tidak terhubung atau renggang, atau plat kopling dan plat geseknya itu tidak terhubung atau merenggang sehingga daya tidak diteruskan ke transmisi, sehingga kopling berhenti meneruskan daya mesin ke transmisi. Tapi setelah dilepaskan lagi handle koplingnya maka akan terhubung kembali. Selanjutnya kopling tipe motor tube yang tadi, ya ini kopling manualnya, ini kopling gandanya ya, atau kopling sentrifugalnya. Ini biasanya di motor-motor tube. Nah, kopling sentrifugal itu meneruskan dan memutus daya mesin secara otomatis mengikuti tinggi rendahnya putaran mesin. Jadi dia bekerja berdasarkan putaran mesin, bukan berdasarkan handle kopling yang manual yang tadi di atas cara bekerjanya. Jadi dia berdasarkan putaran mesin. Terus untuk kopling ini, kopling ganda ini dilengkapi dengan mekanisme gear shift lifter ya, yang terhubung dengan operan gigi yang berada di sebelah kiri ya, untuk mengoper gigi 1, gigi 2, gigi 3 dan selanjutnya. Ini cara kerja daripada kopling ganda sistem sentrifugal ya, untuk meneruskan putarannya ke kopling manualnya ya, berbeda dengan tadi dengan kopling manual. Nah, ini mekanisme kopling sentrifugal seperti ini ya. Jadi kalau dia RPM rendah, si rumah kopling ganda itu belum menekan. Tapi setelah RPM tinggi atau putaran gas dinaikkan, maka si rumah kopling ini akan menempel ke si kanvas kopling, itu akan menempel ke rumah koplingnya, rumah kopling gandanya, sehingga ini ikut berputar, sehingga putaran diteruskan ke kopling manualnya ya, karena ini mengembang sehingga menempel, sehingga ini ikut berputar ya. Jadi kopling sebelum mengembang belum menyentuh outer clutch, daya mesin tidak ditransmisikan. Kopling mengembang menyentuh outer clutch atau rumah kopling ganda, daya ditransmisikan atau diteruskan sehingga motor bisa bergerak ya. Selanjutnya, cara mengatasi gangguan pada sistem kopling. Nah, ini kalau misalkan kopling slip itu apa ya, misalkan peralatan pengelit kopling rusak, kanvas kopling aus, pegas lemah, dan pengelingan kopling tidak benar. Terus lanjut, cara mengatasi gangguan itu apabila gigi sulit dioper, maka cek poros pemindah gigi, plat dan pin stopper, baut plat stopper longgar, penyetelan kopling tidak tepat. Nah, jadi harus dicek ya gangguan-gangguan yang terjadi. Selanjutnya, gangguan yang terjadi apabila kopling tidak mau terlepas, pedal pindah gigi tidak kembali dengan sendirinya, maka cek peralatan pengukir kopling rusak, plat-plat sudah oleng, dan penyetelan kopling tidak benar. Oke, mungkin itu saja untuk materi sistem kopling ya, untuk mata pelajaran perawatan mesin sepeda motor, khususnya KD sistem kopling. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.